Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honoris Indonesia, wabil khusus yang saat ini menantikan seleksi P3K tahun 2022. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah fix saat ini rekan-rekan yang lulus passing grade nyata-nyata diuntungkan pada seleksi P3K 2022. Deretan afirmasi untuk CASN P3K 2022 sudah disampaikan oleh Pan RB. Dan bahkan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade datanya memang sudah dikunci. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita simak informasi lengkapnya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya Bapak Ibu, kita ketahui bahwa seleksi P3K tahun 2022 ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang akan dirilis oleh Panselnas, di mana mekanisme seleksi CASN nanti sudah disampaikan oleh BKN dan Pan RB dalam paparan sosialisasi pelaksanaan CASN. Ya, sebagaimana paparan yang disampaikan kemarin Bapak Ibu oleh Pan RB bahwa sederetan afirmasi sudah disiapkan untuk semua seleksi P3K, mulai dari jabatan fungsional guru, kesehatan, dan teknis. Ya, apa saja afirmasi yang diberikan dalam pelaksanaan CASN tahun ini Bapak Ibu? Untuk info lengkapnya, mari kita simak video lengkapnya. Terkait dengan guru, sudah kita keluarkan Permen PAN nomor 20 tahun 2022, di mana pengadaan PPK JF guru ini ada konteks prioritas dan pelamar umum. Jadi konteks pelamar prioritas adalah orang yang tahun lalu ikut tes dan sudah lulus ambang batas. Itu kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi. Kemudian PHK 2 kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi di sekolah asalnya, dan seterusnya tenaga non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, barulah kemudian setelah formasi itu dikunci ya sesuai dengan yang sudah lulus dan PHK 2 dan lain-lain tadi, barulah pelamar umum kemudian kita buka. Itu sudah kita tetapkan dan insya Allah itu mudah-mudahan bisa mengurai persoalan yang kemarin ini tidak selesai dengan proses yang kita lakukan di tahun 2021. Kemenkes juga begitu ya. Jadi kebutuhannya ditetapkan secara nasional, kemudian Pemda mengusulkan berdasarkan oleh Kemenkes dan kemudian diberikan afirmasi-afirmasi terhadap kawan-kawan yang disabilitas di daerah 3T yang sudah mengabdi ya, dengan usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja paling singkat 3 tahun dan seterusnya. Jadi afirmasi-afirmasi ini diharapkan juga menyelesaikan persoalan-persoalan non-ASN. Begitu juga terkait dengan dosen dan kemudian tenaga teknik lainnya. Jadi Permen PAN 20 2022 memperbaiki proses yang tahun lalu itu usulannya langsung datang dari kementerian, lembaga, dan daerah, ditetapkan oleh Menpan RB, kemudian proses seleksinya CASN-nya melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Ya misalnya Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan formasinya di sekolah tertentu. Nah ternyata dengan proses seperti itu, dibuka formasinya kebutuhannya oleh Kemendikbud 1,2 juta, ternyata formasi yang diusulkan itu adalah 500.000 dan yang lulus hanya 293.000. Dan yang membuat kita juga perlu memperhatikan ini lebih detail adalah ternyata lowongan guru di daerah 3T itu lebih dari 117.000 tidak ada pelamarnya. Jadi kita butuh guru tapi nggak ada yang ngelamar begitu. Nah ini kan tentu perlu kita perbaiki. Padahal passing grade-nya sudah kita turunkan terus, yang bisa berakibat kualitas guru kita turun terus dari waktu ke waktu. Nah 2022 kita berharap formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbud, karena Kemendikbud lah yang punya informasi kebutuhan secara nasional. Nah berdasarkan itu kita harapkan Pemda mengusulkan kebutuhannya. Namun ternyata kita masih punya challenge ya, kita merasa ya Kemdikbud merasa dengan Kementerian Keuangan anggarannya sudah disediakan, tapi Pemda merasa anggarannya belum disediakan secara penuh. Nah ini juga ternyata masih jadi PR buat kita perbaikan lagi ke depannya. Tetapi saya selalu mengatakan ini akan dibuka setelah formasinya tadi betul-betul clear dan clean. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak mendaftar pada formasi yang sebetulnya formasi ini ternyata tidak ada. Ini tentu untuk kepentingan Bapak Ibu semua, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang kosong. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat akun dan melakukan pendaftaran dan memilih formasi yang akan Bapak Ibu lamar. Setelah Bapak Ibu melamar, kemudian ada tugas instansi untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang Bapak Ibu sampaikan dan melakukan pengumuman hasil verifikasi administrasi tadi.
Setelah itu ada periode sanggah, Bapak Ibu yang merasa dirugikan selama di dalam proses seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah kepada instansi kenapa misalnya Bapak Ibu kemudian tidak masuk atau tidak lulus. Mekanisme sanggah ini wajib dijawab oleh instansi karena mereka kemudian yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi tadi. Setelah masa sanggah lewat waktunya, maka akan diumumkan hasil orang-orang yang lulus seleksi administrasi, kemudian BKN maupun teman-teman di Kementerian Dikbud menyusun jadwal untuk pelaksanaan seleksinya. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan di mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin yang lulus passing grade belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan. Hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UNBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di injury time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud, apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN.